Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian pendapatan nasional, pengertian dan manfaat dari pendapatan nasional, dan sedikit membahas tentang konsep atau komponen-komponen dari pendapatan nasional. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan masih membahas tentang kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional serta menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Ini kita masuk ke dalam part kedua ya dari pembelajaran kita. Namun sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun topik bahasan hari ini adalah menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional, serta konsep pendapatan per kapita dan juga konsep distribusi pendapatan. Topik yang pertama adalah metode penghitungan pendapatan nasional. Jadi pada dasarnya pendapatan nasional ini berguna untuk mengetahui kemajuan perekonomian dalam suatu negara. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional ini bisa kita lakukan dengan 3 pendekatan atau 3 konsep. Yang pertama adalah pendekatan produksi, di mana pendekatan ini merupakan kegiatan menciptakan nilai tambah, sehingga perhitungannya ini nanti hanya mencakup perhitungan nilai tambahnya saja pada sektor produksi yang ada pada perekonomian. Kemudian yang kedua adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan ini menambahkan pendapatan dari seluruh hasil produksi yang sebenarnya memberikan pengaruh pada proses produksi. Kemudian faktor ataupun pendekatan yang ketiga, ini ada pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah juga termasuk, serta ekspor dari neto. Nah, kita harus ingat bahwa pada faktor produksi itu di dalamnya ada apa saja, yaitu ada tenaga kerja yang biasanya dilambangkan dengan W, ada modal, ada tanah atau sumber daya, serta keahlian yang biasanya disebut sebagai kewirausahaan. Kita bahas satu persatu mengenai pendekatan dalam penghitungan pendapatan nasional ini. Yang pertama ini menggunakan pendekatan produksi. Pada pendekatan menggunakan produksi ini bisa diperoleh dengan cara rumus Y ini adalah pendapatan nasional, sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya sampai pada P yang ke N dan Q ke N. Ini tak hingga sifatnya. Jadi di sini harga barang pertama ini price ya, P di sini price. Harga barang pertama dikali jumlah, yaitu Q, quantity, jumlah barang pertama. Kemudian baru ditambahkan dengan harga barang kedua dikali jumlah barang yang kedua, sampai pada harga barang ke N dan juga dikali jumlah barang ke N. Jadi nilai N ini jumlahnya disesuaikan dengan jumlah produksi di negara tersebut, di mana yang dimaksud Y adalah pendapatan nasional. Untuk P1-nya ini adalah harga barang ke 1, dan untuk P N-nya merupakan harga barang ke N. Kemudian Q1 adalah jumlah barang ke 1 dan Qn merupakan jumlah barang yang ke N, yang tak hingga itu ya sifatnya. Berikutnya di sini saya coba hadirkan contoh tabel perhitungan pendapatan produksi baju. Kita pahami atau kita sebut saja ya, ini merupakan data
nilai tambah. Ini sudah saya masukkan, sudah saya input semua. Misalkan datanya adalah seperti ini. Dalam jenis barang terdapat kapas. Kapas harga awalnya itu harganya 12.000. Karena kapas ini merupakan produk awal, maka nilai tambahnya masih sama, dihitung sama, yaitu 12.000. Jadi kita masukkan ke dalam tabel atau kolom nilai tambah 12.000. Kemudian jumlah kapas yang dihasilkan atau yang terjual ini adalah 10. Banyaknya 10. Jadi nilai tambah ini dikalikan dengan jumlah yang terjual. 12.000 dikali 10.000, maka hasil dari P dikali Q adalah 120.000. Kemudian setelah kapas diketahui nilai tambahnya, kapas ini kan dipintal untuk menjadi sebuah atau menjadi benang. Nah, benang ini harganya 16.000. Ketika benang yang terjual jumlahnya 10, maka nilai tambahnya yaitu harga benang dikurangi tadi harga kapas, yaitu 16.000 dikurangi 12.000 menjadi 4.000, sehingga diketahui nilai tambahnya adalah 4.000. 4.000 kemudian dikali dengan jumlah yang terjual 10, berarti untuk nilai P dan Q-nya ini adalah 40.000. Jadi yang kita jumlahkan di sini itu adalah nilai tambahnya saja, bukan harga awal. Jadi hanya nilai tambahnya dijumlahkan atau dikali dengan jumlah ya, bukan harga awal. Jadi pendapatannya yang tadi adalah 40.000. Selanjutnya, benang ini diolah untuk menjadi kain, dan kain ini harganya 26.000. Jadi kita cari dulu nilai tambahnya, yaitu selisih dari 16.000 dan 26.000, yaitu 10.000. Kita kalikan dengan hasil dari jumlah yang terjual. Berarti di sini 10.000 dikali 10, hasilnya adalah 100.000. Kemudian kain yang diproses dan dijahit menjadi baju dan terjual dengan harga 50.000. Sehingga nilai tambahnya adalah 50.000 dikurangi dengan 26. Maka nilai tambahnya adalah 24.000. Ketika jumlah baju yang terjual 10 dikalikan dengan nilai tambah, hasilnya menjadi 240.000. Di sini untuk mencari besaran P1 dan Q1 dari produk baju ini saja adalah dengan mencari nilai tambahnya, bukan harga awal langsung dikali dengan jumlah yang terjual. Jadi besarnya jumlah P1 dikali Q1 yaitu 120 ditambah 40 ditambah 100 dan ditambah 240.000 ya. Di sini hasilnya 500.000. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan saja dengan cara yang sama seperti tadi pada pendapatan produksi lainnya, yaitu masuk ke P2 dan Q2. Karena yang kita hitung P1 dan Q1 ini merupakan barang di bidang di jenis baju saja, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua adalah metode atau pendekatan pendapatan. Rumus untuk menghitung pendekatan pendapatan ini diperoleh dari Y sama dengan R ditambah W ditambah I dan ditambah P, di mana Y ini merupakan pendapatan nasional, R-nya untuk sewa tanah yaitu rent, kemudian W-nya upah pekerja atau wage, dan I-nya ini bunga modal interest, serta P-nya itu laba perusahaan atau profit. Agar lebih paham, mari kita coba pada contoh soal. Perhatikan data berikut. Di sini ada data dari laba sampai pada investasi. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Berarti kita hadirkan tadi rumusnya Y ditambah R ditambah W ditambah I dan ditambah P. Kembali saya ingatkan bahwa
kita hanya fokus pada data yang perlu kita cari untuk mendapatkan jawaban. Data lainnya biasanya ini sengaja dihadirkan sebagai data pengganggu. Jadi kita abaikan saja. Nah, kita cari dulu satu persatu. Kita fokus pada soal. Yang pertama adalah nilai R yang perlu kita cari. R atau rent, yaitu sewa. Mana dari data ini yang menunjukkan nilai rent adalah sebesar 280. Di sini ada pendapatan sewa sebesar 280. Kemudian selanjutnya yang W. W-nya upah atau gaji. Kita cari untuk upah atau gajinya ini ada di data sebesar 250 maksudnya. Kemudian yang I atau interest. Kita cari. Nah, ini ada pendapatan bunga sebesar 680. Untuk P-nya kita cari profit atau labanya ini sebesar 980. Nah, sisanya ini berarti ada data pengganggu yang tidak perlu kita pergunakan. Sehingga langsung saja kita masukkan Y sama dengan 280 ditambah 250 ditambah 680 ditambah 980. Jadi ketemu hasilnya 2190. Sehingga pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini sebesar 2190. Lalu yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Untuk mencari pendekatan ini dapat menggunakan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikali M. Di mana untuk Y ini pendapatan nasional, C-nya adalah pengeluaran untuk konsumsi, I adalah pengeluaran untuk investasi, dan G untuk pengeluaran pemerintah atau government, dan X pengeluaran untuk ekspor, serta M adalah pengeluaran untuk impor. Agar kita lebih jelas dan lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal dari data berikut ini. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Kita fokus lagi ya, ini menggunakan pendekatan pengeluaran. Kita hadirkan rumusnya yang tadi, C maksudnya adalah konsumsi. Berarti jika dilihat dari datanya konsumsi di sini sebesar 800. Kemudian kita cari yang I. I di sini maksudnya adalah investasi. Nah, investasinya sudah ketemu ada di data sebesar 600. Kemudian juga yang G. G ini pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 620. X-nya adalah ekspor, kita cari juga datanya sebesar 200, kemudian yang M ini sebesar 500. Jadi kita masukkan Y sama dengan 800 ditambah 600 ditambah 620 ditambah 200 dan dikurangi 500. Yaitu hasilnya menjadi 1720. Nah, ini berarti besarnya pendapatan nasional menggunakan metode pendekatan pengeluaran ini sebesar 1720. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus memahami data apa aja yang dibutuhkan untuk mencari besarnya pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan yang ditanyakan pada soal. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengidentifikasi data-data apa saja yang perlu dipergunakan dan data mana yang harus kita abaikan. Nah, ini adalah tentang perhitungan pendekatan produksi, pendapatan, dan juga pengeluaran. Selanjutnya adalah pendapatan per kapita. Istilah pendapatan per kapita ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian dalam suatu negara. Pendapatan per kapita ini merupakan pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara pada waktu tertentu. Sehingga pendapatan per kapita ini secara umum merupakan pendapatan
per kapita yang merupakan suatu parameter terkait dengan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara. Jadi ini karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Berdasarkan dari asal katanya, kapita ini diambil dari bahasa Latin yang berarti per kepala. Sehingga untuk fungsi pendapatan per kapita di sini bisa dipakai untuk 4 fungsi. Yang pertama ini adalah sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Kemudian fungsi pendapatan per kapita kedua ini sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lainnya. Fungsi yang ketiga juga sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing dari tahun masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dan juga berfungsi sebagai data pengambilan keputusan untuk kebijakan di bidang perekonomian. Selanjutnya, pendapatan per kapita ini dipengaruhi oleh pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Nah, sehingga naik turunnya pendapatan nasional atau jumlah penduduk ini akan berdampak pada naik turunnya juga pada pendapatan per kapita. Bila kita gambarkan pendapatan per kapita, rumusnya ini bisa digunakan dengan 2 cara, yaitu dengan cara GDP maupun dengan cara GNP. Rumus GDP ini digunakan apabila kita menggunakan data dari GDP atau Gross Domestic Product, di mana dapat diperoleh dengan cara GDP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk tahun X. Begitu juga menggunakan rumus GNP. GNP tahun X dibagi dengan jumlah penduduk tahun X. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh satu persatu dengan menggunakan GDP maupun GNP. Soal yang pertama, perhatikan tabel jumlah penduduk dan GDP beberapa negara berikut. Kita lihat ya untuk tabelnya. Kemudian urutkan pendapatan per kapita negara tersebut dimulai dari yang tertinggi. Lalu bagaimana ini untuk mencarinya? Yaitu dengan cara membagi jumlah GDP dengan jumlah penduduk. Contoh yang pertama misalkan 280.000 yaitu jumlah GDP dibagi dengan jumlah penduduk yaitu 140.000. Jadi di sini saya buatkan tabel untuk pendapatan per kapita. Hasilnya adalah 2.000 untuk pendapatan per kapitanya pada negara A. Sebut saja negara A, B, C, D, dan E. Begitu juga seterusnya sampai pada negara E. Jadi jumlah GDP di negara B ini kan sebesar 3.000 dibagi dengan jumlah penduduk yaitu 3 jumlahnya sehingga diperoleh pendapatan per kapita 1.000. Dan seterusnya sampai pada negara E. Setelah diperoleh pendapatan per kapita, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan peringkat karena di sini soalnya yang diminta adalah dengan mengurutkan pendapatan per kapita negara dimulai dari yang tertinggi. Jadi di sini saya hadirkan untuk tabel peringkatnya. Nah, bila dilihat dari pendapatan per kapita, di sini ada yang peringkat 1, 2, 5, 3, dan 4 berdasarkan di tabel. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Di mana negara A ini merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi. Yang kedua adalah negara B, kemudian negara D
peringkat keempat negara E, dan yang terakhir adalah negara C. Selanjutnya soal yang kedua. Di sini ada tabel pendapatan nasional dan juga jumlah penduduk. Berarti di sini kita diminta untuk mencari atau untuk mencocokkan pernyataan yang tepat ini seperti apa. Di sini ada 5 pernyataan. Kita masukkan dulu rumus yang tadi sudah kita pergunakan untuk mencari pendapatan per kapita, yaitu dengan cara membagi jumlah PNB. PNB ini sama dengan GNP. Istilahnya ini hanya berbeda dari bahasa saja, yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia, tapi maknanya tetap sama ya. Nasional di sini, produk nasional bruto atau gross national product. Nah, kita bagi jumlah PNB dengan jumlah penduduk, dihasilkanlah nanti pendapatan per kapita. Setelah itu kita buat peringkat kembali. Setelah diketahui peringkatnya, nah ini kita hadirkan dulu ya untuk tabelnya supaya mempermudah kita dalam mengurutkan tingkatan dari perolehan pendapatan per kapita. Yang pertama misalkan ya, di sini saya contohkan jumlah PNB yaitu 1.204.000 dibagi dengan jumlah penduduknya 110, sehingga diperoleh pendapatan per kapitanya itu sebesar 10.945, dan seterusnya sampai pada negara yang E. Nah, setelah diperoleh pendapatan per kapitanya, kita masukkan dengan peringkat. Nah, kita sudah diketahui nih peringkatnya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kita lihat satu persatu dari pernyataan yang terdapat dalam soal. Yang pertama, negara A memiliki pendapatan per kapita tertinggi. Coba kita lihat, ternyata tidak. Karena negara A ini masuk peringkat keempat. Berarti untuk pernyataan yang pertama salah. Selanjutnya pernyataan kedua. Pendapatan per kapita negara B lebih rendah daripada negara A. Nah, ini juga tidak betul karena B ini ternyata peringkat pertama. Sehingga yang kedua pernyataannya salah juga. Kemudian pendapatan per kapita negara D lebih tinggi daripada negara E. Ini juga jelas salah. Dan yang keempat, negara E ini memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari negara B. Ini juga masih salah. Sedangkan yang E, pernyataannya adalah negara C ini memiliki pendapatan per kapita terendah dibandingkan 4 negara lainnya. Nah, ini adalah satu-satunya pernyataan yang betul jika didasarkan dengan tabel yang kita hitung tadi. Jadi pernyataan yang kelima, yaitu yang E, adalah jawaban yang paling tepat. Kita masuk pembahasan yang terakhir adalah distribusi pendapatan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, tentu saja tidak cukup hanya dengan memperhatikan pendapatan per kapita saja. Akan tetapi kita juga harus memperhatikan distribusi pendapatannya. Karena distribusi pendapatan nasional yang tidak merata ini akan berdampak pada kurangnya kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan juga faktor produksi. Pihak yang memiliki faktor produksi lebih banyak, tentu saja mereka juga akan lebih banyak memperoleh pendapatan. Nah, di sini ada alat yang biasanya dipergunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi dari pendapatan. Alat yang biasanya digunakan ini adalah alat yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu koefisien Gini atau Gini rasio yang diperlihatkan melalui kurva Lorenz. Jadi pada gambar ini ada kurva Lorenz yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk dan distribusi pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu. Biasanya ini dihitung dalam 1 tahun. Baik, kita bahas ya. Untuk sumbu vertikal, ini adalah jumlah pendapatan.
Sedangkan untuk sumbu horizontalnya ini menggambarkan persentase kumulatif dari penduduk. Nah, di sini juga ada garis OX. Nah, garis OX ini disebut sebagai garis diagonal. Kita bisa lihat bahwa pada kurva Lorenz, pada persentase pendapatan 20% ini untuk 40 penduduk. Kemudian digambarkan pula dalam kurva persentase pendapatan 40 untuk 40% dari penduduk. Nah, dan juga ada 60% pendapatan untuk 60 penduduk. Pada kurva Lorenz ini, pendapatan yang 40% dan untuk 40% penduduk, jumlahnya ini sebetulnya sudah yang paling baik. Begitu juga pada persentase pendapatan 60% untuk 60% penduduk. Jadi pemerataannya di sini sempurna karena sama rata antara pendapatan dengan persentase penduduknya. Sedangkan untuk kurva Lorenz yang persentasenya 20% untuk pendapatan ini diperoleh untuk 40% penduduk, ini tentu saja menunjukkan adanya ketidakpemerataan yang baik. Karena di sini tidak seimbang antara pendapatan dengan jumlah kumulatif penduduknya. Apabila kurva Lorenz ini semakin jauh dengan garis diagonal yaitu OX, maka pemerataannya semakin buruk, artinya ada ketimpangan yang semakin tinggi. Dan apabila berimpit dengan garis OP, yang ini ya, garis OP, saya beri tanda warna merah. Dan juga bersambung dengan garis OX, maka pemerataannya yang paling rendah, ini yang paling parah. Selanjutnya untuk mencari koefisien Gini atau indeks Gini. Rentangnya ini sebetulnya hanya dari 0 sampai dengan 1. Indeks Gini ini diperoleh dari luas bidang kurva Lorenz dibagi dengan segitiga OPX. Kita bisa lihat ya pada gambar segitiga OPX. Caranya dengan mengarsir bagian garis diagonal OX dengan kurva yang berwarna abu. Nah, ini di sini diarsir seperti di gambar. Kemudian koefisien Gininya dibagi dengan segitiga OPX. Nah, ini kita mulai lihat dari gambar yang sebelah kanan. Misalkan gambar yang pertama, maksudnya adalah gambaran dari negara yang pertama. Di sini ada indeks Gini dari negara B, bahwa luas bidang kurva Lorenz, yaitu yang pertama tadi, sebut saja atau kita gambarkan seperti dalam gambar ini, kemudian dibagi dengan luas segitiga OPX. Segitiga OPX itu adalah yang tadi ditarik dengan garis merah ya, OPX. Ini untuk memudahkan kita kurang lebih sebesar 0,4. Karena kalau misalkan 0 nanti tidak ada bidangnya juga. Karena ini kan masih ada lekukan sedikit, jadi kita hitungnya 0,4. Kemudian untuk indeks Gini negara H misalnya. Kurva Lorenz ini berimpit dengan diagonal. Yaitu luas bidang kurva Lorenz, yaitu ini kan tidak ada bidangnya. Yang pada negara H kita lihat OX nih, yang tadi pada pendapatan 40% untuk penduduk kumulatif 40%, begitu juga untuk kumulatif pendapatan 60% untuk kumulatif penduduk 60%. Nah, ini masuknya pada luas bidang kurva Lorenz yang di negara H. Jadi tidak ada bidangnya. Kemudian dibagi dengan luas segitiga OPX. Maka hasilnya, nah kalau tidak ada bidangnya ini hasilnya 0. Jadi kalau 0 dibagi berapapun hasilnya akan menjadi tetap sama, yaitu 0. Kemudian negara yang selanjutnya, indeks Gininya ini kurva Lorenz berimpitan dengan garis OPX, garis merah ini. Artinya sama-sama segitiganya sama, jumlahnya dan ukurannya. Apabila sama, maka ini dihitungnya 1. Jadi, luas bidang kurva Lorenz
dibagi dengan luas segitiga OPX 1 dibagi 1, hasilnya sama dengan 1. Bila dilihat dari ketiga hasil negara ini, yang paling ideal dan yang paling baik kondisinya adalah indeks Gini dari negara H, di mana hasilnya adalah 0. Karena koefisien atau indeks Gini ini bila mengarah atau menuju ke arah 0, maka akan semakin merata untuk distribusi pendapatan nasional. Sedangkan jika lebih besar dari 0, mengarah ke angka 1, maka semakin ada ketimpangan atau distribusinya ini tidak merata. Kurang lebih seperti itu mengenai tentang indeks Gini. Demikian pembahasan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan dan juga hal-hal yang belum dipahami, boleh langsung komen di kolom komentar atau bisa melalui grup kelas yang sudah tersedia pada EduLearning. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.